Cinta itu sesuatu hal yang wajar, tapi asmara itu hanya bagian dari hidup, bukan tujuan. Hidup ini terlalu besar kalau hanya sekadar untuk asmara. Quote dari Seru Niskala. Ya, nantikan. Terus kemudian yang lagi dilanda rindu ya pasti akan sependapat dengan saya. Alarm yang deringnya sangat menyakitkan dan sulit dimatikan itu bernama rindu. Rindu itu pilu. Apakah kamu, tanya dalam dirimu, selamanya akan merasa mau menjadi pilu? Jangan menjura cinta yang hanya akan membuat rengsa. Cinta yang menjuntai dari hilir kenisbian hanya akan bermuara pada ketiadaan. Cie, luar biasa nih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kirana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirana juga kan? Ada kesamaan nama nih kebetulan. Baik Mbak Kirana, sukses selalu di hari ini. Alhamdulillah datang ke kota Jepara. Semakin sukses sepertinya kalau dari Jepara ya. Alhamdulillah. Tadi saya habis belusuan, tiba-tiba semesta mengarahkan saya ke Masjid Mantingan. Di sana ada makam Eyang Ratu Kalinyamata. Oh sudah ke sana? Oh alhamdulillah. Dan itu ngalir aja. Baik Mbak, kayak ini kita pengen ngangsu kawruh lah setidaknya ya, menimba ilmu. Kalau orang Jawa mengatakan nimba itu sinau sareng mawon. Di sini Mbak Kay kan banyak sekali pengalaman di bidang literasi, bahkan di sana prestasi-prestasi Mbak Kay di tingkat nasional ini banyak sekali. Bahkan karya-karya Mbak Kay ini juga sudah dipublis di sebuah perfilman begitu ya Mbak Kay ya. Seperti apa sih Mbak, bisa diceritakan ke kami? Kalau itu berangkat dari passion ya, gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke minat ya. Sebenarnya kalau saya bicara bakat itu nomor sekian. Yang penting minat dan niat nggak kamu melakukan sesuatu ya. Kita ada keseriusan di situ, ada kesetiaan di situ, gitu kan. Ya intinya takdirnya meskipun saya kuliah di Fakultas Perikanan Kelautan. Perikanan Kelautan ya. Tapi takdirnya Allah memberi saya ruang besar di dunia literasi, gitu kan. Terus saya memang suka menulis sejak kelas 3 SD. Saya punya buku harian sampai kepala 30-an tuh saya masih nulis buku harian. Nulis di buku harian. Tidak, memang suka nulis gitu suka nulis dan baca tuh sejak memang sejak kecil. Orang tua mendoktrin tapi doktrinnya tuh memang doktrin untuk mencerdaskan anak-anaknya ya dengan membaca. Memang penulis itu rata-rata kalau teman-teman tuh ya memang suka baca. Penulis tuh kalau nggak suka baca ya kayaknya tuh bukan penulis gitu kan. Jadi sebenarnya kan setiap manusia itu pasti diberi, bukan musibah sih ya. Saya sekarang udah bisa menyebut bahwa ketika kita merasa diri kita itu ada ujian gitu sebenarnya bukan musibah ya. Karena kalau kita ngomong nggak bahagia itu tergantung dari sudut pandang. Kita bisa milih bahagia atau tidak. Dan saya sekarang bisa bilang bahagia tuh, ya Allah kau telah beri aku dulu badai, kalau itu ngomong badai ya. Tapi hingga saya ada di titik ini. Jadi menulis itu pertama itu obat sakit jiwa. Jadi rabuk gitu jiwa dulu gitu kan. Jadi healing. Jadi sampai sekarang saya banyak buka kelas ya untuk healing, beragam murid. Menulis itu untuk healing gitu kan. Memang itu ada ilmiahnya ya, karena menggerakkan otak kanan. Intinya kita tuh mau mendengar, mau melihat dan merasakan gitu. Jadi tidak pakai kacamata kuda. Dari kesenangan menulis itu akhirnya saya ya intinya saya pengen belajar. Jadi sejak kecil kalau jujur saya ditanya cita-citamu apa, pengen jadi penulis. Itu mungkin sesuatu yang nggak banget gitu, tapi kalau saya sekarang bisa mematahkan paradigma itu. Menulis bukan menulis bukan hobi, tapi profesi. Itu yang saya lakukan 17 tahun ini ya, karena kesetiaan saya mungkin ya itulah sama Tuhan dihargai ya gitu kan. Kita tidak berbisnis dengan semesta, tapi kita menjalani ini dengan mencoba meluaskan hati. Ya udah, kita jalanin aja apa yang sudah di depan ini gitu loh. Kalau kita mau mengeluh, kita kan masih milih hidup gitu kan. Kalau orang masih memilih hidup, jangan mengeluh gitu kan. Jadi saya dari menerbitkan buku-buku sendiri, independen. Saya jual dari toko ke toko, ngetok dari toko buku tradisional maupun Gramedia. Awalnya seperti itu, sampai kerjasama dengan Mayor Label. Allah memberi ganjaran tahun 2011. Sutradara yang bernama Endri Pelita itu kayak kayak lantaran tangan tadi Tuhan ya, bahwa
kejayaan kita, bukan kejayaan, artinya kesuksesan kita itu pasti banyak tangan-tangan tersembunyi yang disuruh Tuhan untuk bergandengan sama kita gitu. Jadi Mas Endri Pelita tuh salah satu sutradara yang memecahkan buku saya menjadi film pecah telur, istilahnya seperti itu. Air Mata Terakhir Bunda tahun 2011. Baik. Saya tahun 2011 itu terbit akhir tahun, terus 2012 dia ngelamar, 2013 tayang di bioskop dan menang di Balinil International Film Festival sebagai Best Feature 2013. Kemudian di FFI nominasi untuk pemeran wanita, Air Mata Terakhir Bunda. Air Mata. Terus untuk skrip masuk nominasi FFI 2013. Terus artistik ya, properti itu juga dapat nominasi sama pemeran wanita utama Happy Salma. Terus kemudian tahun 2017 ya itu terpilih sebagai film inspiratif Kemdikbud. Diputer di beberapa kota yang gak ada bioskopnya, ditonton hampir 1 juta anak sekolah. Itu bikin saya, dari situ memantik saya, oke, saya bisa hidup dengan menulis gitu. Karena kan ketika buku kita bestseller, copyright itu kan lumayan gitu. Waktu itu waduh lumayan gitu. Ternyata bisa ya, semua buku itu akan menemui takdirnya masing-masing ketika kita penulisnya mau merawat. Ingat, banyak penulis yang sekedar melahirkan tapi tidak mau merawat bukunya. Karena buku itu anak, sayang. Jadi kalau saya itu memperlakukan buku itu bayi yang kita lahir dari rahim kita gitu. Kalau anak ini udah lahir dengan susah payah, dibiarkan, gak dipromosikan, ya dia mati kelaparan, terus menyalahin pembaca. Lah penulisnya sendiri tuh nggak mau mengawal itu untuk menjadi sesuatu yang menarik gitu. Ya dari situ, sayang. Jadi dari situ memang kalau ngomong kenapa bisa jadi film, kalau saya ngomong takdir itu bukan jawaban yang ini ya, tapi jawaban yang tepat adalah karena ketekunan. Ketika kita setia kepada pilihan semesta ya, lewat semesta Allah itu tidak akan pernah pelit memberi kita penghargaan. Betul. Sangat menginspirasi kita semua ini, cerita yang begitu membuat mungkin yang nonton ya membuat tergugah gitu ya. Kenapa sih aku nggak kayak gitu. Mungkin dalam perasaan para pejuang literasi di Kabupaten Cimahi seperti itu. Nah, saya sih kebetulan murid saya sebenarnya kan banyak, saya punya beberapa kelas ya menulis, tapi di Jepara tuh belum ada. Maksudnya belum ada jaringan literasi ya. Kalau komunitas pun saya belum ada ya, mungkin nanti lewat Dinda Kirana kan kita bisa berkolaborasi, bersinergi, karena kebetulan saya juga kadang ada beberapa acara peluang-peluang untuk para penulis gitu kan. Ayo maju bareng dengan buku. Kenapa gitu. Enggak kita sudah ketemu gitu ya, Mbak? Merugilah jika tidak satupun buku kau lahirkan selama hidupmu. Kenapa sih Kirana itu bisa hidup dari menulis? Because I'm a writerpreneur gitu. Writerpreneur. Apa sih Mbak itu sebetulnya? Itu sebenarnya istilah yang memang saya pakai waktu itu dengan Bekraf ya, Badan Ekonomi Kreatif yang tahun 2016 dibentuk ya, 2015-16 kita bersinergi, ada program workshop writerpreneur. Nah di situ kenapa mungkin saya ditunjuk sebagai salah satu speaker, karena mungkin merasa Kirana ini penulis gigih gitu kan, dari indie nekat jualan sendiri, nyetak sendiri, ngurus buku sendiri, ngerawat sendiri. Gitu ya? Oh iya. Waduh. Sampai sekarang saya meskipun kerjasama dengan Mayor Label, konsep buku sudah dari saya. Saya tipe orang seperti itu, karena saya tahu banget bagaimana memperlakukan buku. Saya selalu studi banding, studi kasus buku A, buku saya kenapa ya nggak laku, buku yang ini laku, buku yang ini laku gitu. Because I'm a researcher, saya periset. Ya, jadi tapi meskipun periset untuk otak di situ kiri, ketemu jawaban. Gitu. Ya, jadi jawabannya Allah dulu menakdirkan saya jadi orang perikanan, jadi tenaga ahli sebuah konsultan ya, sosial ekonomi perikanan. Di situ, oh ini loh, di bending sama Allah gitu kan. Ketika otak kanan kiri kita sebagai pemilik karya, produser ya, kemudian disinergikan, seniman itu bisa hidup dari karyanya gitu. Jadi dari konsep writerpreneur itu, dari kita mau menulis apa itu saya sudah konsep. Kita juga nggak mau konyol memproduksi sesuatu idealis terus gak bisa makan. Bukan, saya nggak seperti itu. Soalnya ada 2 anak tanggung jawab ya, artinya kita juga harus bagaimana memikirkan keluarga gitu kan, memikirkan bagaimana kita bisa gak sekedar senang-senang dengan otak kanan, tapi kita melupakan kewajiban yang sebenarnya, ada tanggung jawab sebenarnya. Nah itu saya berupaya menyeimbangkan itu saya. Jadi writerpreneur adalah penulis yang mau berjuang untuk bukunya, dari
pro sampai pos. Ya, jadi saya penganut penulis promosi abadi. Pra-propos. Ya, pra-propos itu harus kita kawal, gitu kan. Nah itu terbukti ya setelah Air Mata Teh Bunda itu saya lahirkan jodohnya. Jadi AMTB, lahirlah Amta. Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Itu juga bestseller. Diambil salah satu ada pasangannya besar. lahir ya. Kan harus adil dong. Masa ya kan nanti ada protes-protes gitu kan. Jadi itu alhamdulillah sampai 100 ribuan eksemplar terjual. Terus difilmkan salah satu PH besar juga. Sama Pak Hendri juga? Enggak, kalau Mas Hendri jodohnya dengan Mata Teh Bunda. Terus kemarin film terbaru kita Remo Namaku ya kan lagi diedit di sini nih. Diedit dengan Mas Rudi dan Sidik di Jepara. Jadi studionya, jadi kita dengan Mas Hendri kan baru kerjasama untuk bikin film lagi setelah 11 tahun. Di sini pecahnya. Iya, Mbak Kay, terima kasih. Dan ini sebuah penghargaan yang untuk kami bisa mengedit filmnya Mbak Kay. Mudah-mudahan. Terima kasih atas kepercayaannya. Itu tuh udah diatur ya. Kita nih digerakkan sama Sang Maha ya. Saya juga nggak nyangka ada di titik ini. Itu sudah ada garisnya kan, gitu loh. Iya. Ya kan. Maka saya ini penganut orang yang no expectation, ikhlas, jalanin aja. Jangan ada ketakutan. Iya. Jangan ada keinginan. Iya. Kita akan kecewa ketika keinginan kita tidak sampai. Terus apakah kita pesimis dong? Tidak. Yang ada adalah kebutuhan. Beda dong. Kalau keinginan itu, kalau saya identik dengan nafsu duniawi yang apa ya, sesuatu yang rakus lah, kayak gitu loh. Kalau saya ya, itu masing-masing punya konsep. Jadi kita ngalir aja sampai buku jadi film, dibintangi juga artis yang grade A gitu kan. Yang pertama Vino Bastian, yang kedua Fedi Nuril, terus yang ketiga kemarin Yorik itu tayang, belum tayang, kita syuting di Rusia, di Ciamis sama Rusia. Itu belum tayang. Dari novel saya, skrip juga saya. Kita kan punya Ratu Kalinyamat yang di sini sedang diperjuangkan oleh masyarakat Kabupaten Jepara untuk bisa diakui menjadi pahlawan nasional. Cara pandang Mbak Kay tentang sosok Ratu Kalinyamat ini seperti apa, Mbak? Saya tuh jujur ya, kan kita baru sampai dengan rombongan tim film remotan tadi malam ya. Kita belum ada 24 jam ya ada di sini. Tapi energi beliau luar biasa. Kenapa tadi kan Mas Rudi sama Dinda kan ngomong gimana kalau nulis tentang Ratu Kalinyamat siapa? Saya tuh loh bener-bener merasa dungu, ya Allah, betapa hebatnya beliau. Tapi saya tuh baru ngeh gitu loh, baru di Jepara gitu ada 3 perempuan hebat kan, 3 perempuan hebat, Raden Kartini, kemudian Ratu Sima ya. Kalau Ratu Sima kan sejarah klasik ya gitu kan, jadi udah lama lah ya, tahun 800-an kalau nggak salah. Terus kalau Ratu Kalinyamat kan jelas bukti-bukti otentik banyak gitu kan, artefak-artefak beliau sebagai laksamana laut sih kalau saya ngelihatnya itu. Karena saya suka laut ya, saya ngelihat beliau semakin kagum kayak Dewi Laut gitu ya. Jadi luar biasa, tarikannya juga luar biasa. Saya tadi langsung ke sowan ya ke makam beliau. Di situ banyak sekali yang saya rasakan lah, intinya semangat beliau itu luar biasa gitu. Bagaimana beliau bisa terangkat lebih baik lagi adalah sebenarnya dengan gerakan literasi Ratu Kalinyamat gitu loh. Mungkin sekedar usul nih, radio Mbak Dinda tuh radio Erlisa. Nah Erlisa tuh bikin aja gini, lomba cerpen atau isi atau puisi tentang beliau. Jadi gerakan literasi Ratu Nyamat itu dari angkar rumput dulu nih gitu kan. Kenapa? Karena memang pengakuan apapun di dunia ini dari literasinya dulu. Contoh, saya dari teman-teman Dirjen Kebudayaan ya, untuk mengurus warisan budaya benda maupun tak benda untuk didaftarkan ke Kemdikbud, masuk website resmi Kemdikbud, itu butuh tinjauan literasi. Semakin banyak literasi yang menunjukkan tentang kebudayaan yang mau kita ajukan atau siapapun lah ya, entah sosok atau berupa budaya benda maupun benda atau sosok pahlawan, itu adalah kuncinya di literasi sayang. Kunci literasi itu kan dari tulisan dulu nih, dari buku tuh bisa kumpulan puisi, esai, yang pokoknya Ratu Kalinyamat banget nih. Coba deh ada ide seperti itu saya ya. Jadi gerakan-gerakan seperti itu kalaupun nggak dilombakan mungkin dibikin antologinya
karya bersama tentang Ratu Kalinyamat gitu kan. Itu bisa dikasih tingkatan SMP, SMA dan umum. Iya, betul gitu. betul. Nggak apa-apa, dan itu gerakan Kayaknya yang tidak mahal ya. kok. Menarik ya. Menarik gitu kan. Setelah itu baru kita ngomong mungkin bukan film besarnya tapi film dokumenternya dulu. Macam misalnya podcast ya, petilasan-petilasan kayak tempat bertapanya beliau ya kan. Terus kemudian makamnya beliau dikenalin di situ dulu dengan gaya Gen Z, bukan milenial lagi, tapi di bawahnya lagi, generasi termuda lagi. Kalau saya sih selalu begitu saran ke teman-teman. Gitu ya? Jadi gerakan literasi budayanya dulu dinaikin gitu kan. Jadi ketika hearing, jadi kita itu dengarkan kemana-mana gitu kan, orang akan bertanya dan ada ketertarikan. Dan saya yakin ketika gerakan literasi ini berpihak kepada semesta, pada sejarah, pada budaya, semesta akan mendukung dan menjaga. Saya sudah banyak melakukan hal itu dan itu terbukti. Kan niat kita baik. Dan semoga ini menjadi sesuatu gerakan kami ya, untuk kita bangkit kembali, melakukan sesuatu buat Ratu Kalinyamat agar Ratu Kalinyamat ini bisa diakui beliau menjadi kan pahlawan nasional. Cucu Brawijaya V ya kan. Brawijaya V dengan Putri Campa ya, Campa tuh Cina gitu kan. Brawijaya kita identik dengan Majapahit. Gede loh Majapahit itu gitu kan. Jadi ternyata di sini melahirkan seorang ratu yang luar biasa gitu kan. Dan kemudian ada Patiunus, kemudian ada Raden Patah. Udah tahu tuh. Tahu karena saya memang sebenarnya kalau mau dirunut tuh saya sebenarnya tidak jauh dari lingkaran circle itu gitu kan. Di samping memang dari keluarga besar untuk nguri-nguri budaya silsilah kita ini siapa, terah-terah kita siapa. Tapi kita nggak usah ngomong terah, tapi siapapun kita wajib kok kita ini untuk melanjutkan pesan-pesan yang belum sampai. Betul. Nah, pesan leluhur tuh banyak yang belum sampai. Iya, Mbak. Bukan tanpa garis kita ada di sini kan sayang. Jadi memang semua sudah diatur. Nah, mudah-mudahan kedatangan saya di sini bisa menebar virus literasi. Amin. Adik-adik generasi Z, milenial, teman-teman yang memang mau peduli literasi. Literasi itu bukan perkara bisa baca, bisa nulis. Tapi bagaimana apa yang kita tulis dan kita baca ada nilai manfaat. Ada nilai yang kita petik dari situ. Kita serap sendiri maupun kita sebar. Baik. Jujur sangat sedikit literasi tentang Ratu Kalinyamat. Kayaknya saya ngasih PR deh ke Dinda. Dan ini PR yang sangat keren dan insya Allah semoga kita semua bisa memperjuangkan ini ya Mbak ya. Untuk kedepannya di sini butuh sekali support dan juga dukungan dari sosok-sosok seperti Mbak Kirana Kejora ini untuk membuat para generasi muda Jepara ini kian bangkit, kian mau menulis, begitu mau menulis di sejarah literasi sejarah kebudayaan Kabupaten Jepara ini tetap Jepara kita uri-uri lah ya. Jepara tuh bumi sejarah, bumi pusaka sih kalau lihat, dan saya benar-benar baru kebuka ada Ratu Sima, ada yang Ratu Kalinyamat, karena kan kemudian saya ada lagi riset Seruni Skala nih, Majapahit, Sunda Galuh, terus kemudian turunan-turunannya kan banyak banget, akhirnya kan sampai ke sini-sini. Iya. Itu kayaknya memang terkoneksi terus gitu kan. Iya Mbak. Jadi, harus mungkin terus ada kalimat-kalimat quote-quote yang buat kita bergairah kembali. Silakan Mbak. Mau yang roman atau yang full semua spirit? Aja komplit. Mungkin spirit dulu ya, yang baper-baper nanti. Kalau ini spirit untuk semua orang sih sebenarnya. Kita mau bekerja di bidang manapun, mau memperjuangkan apapun. Saya punya 3 quote. Pendaki sejati tidak akan pernah turun gunung sebelum ia mencapai puncaknya. Petarung tangguh akan merangkul badai dan menjadikannya sahabat. Yang ketiga, penyelam ulung hanya akan muncul ke permukaan setelah mutiara laut berada dalam genggaman sebelum ia kehabisan napas. Wow, luar biasa ini ya. Mau yang baper kami? Mau yang baper ya. Cinta itu sesuatu hal yang wajar, tapi asmara itu hanya bagian dari hidup, bukan tujuan. Hidup ini terlalu besar kalau hanya sekadar untuk asmara. Quote dari Seruni Skala. Ya, nantikan. Terus kemudian yang lagi dilanda rindu ya, pasti akan sependapat dengan saya. Alarm yang deringnya sangat menyakitkan dan sulit dimatikan itu bernama rindu. Rindu itu pilu. Apakah kamu, tanya dalam dirimu, selamanya akan merasa mau menjadi pilu? Buang rindu itu.
Aduh. Satu lagi Iya, ya. iya, iya. Ini untuk teman-teman yang selalu mengkultuskan cinta. Ya. Jangan menjura cinta yang hanya akan membuat rengsa. Cinta yang menjuntai dari hilir kenisbian hanya akan bermuara pada ketiadaan. Cie, luar biasa nih Mbak. Jadi kayak gimana nih hatiku melambung-lambung. Sedang jatuh cinta ya? Enggak. Ngaku nggak apa-apa kok. Enggak apa-apa Mbak. Ya. Terima kasih ya Mbak Kirana sami-sami. Kejora atas semuanya ini tadi, sangat menginspirasi kita semua, dan Ngon Sandika semakin tersanjung atas kehadiran Mbak Kirana Kejora di podcast kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.